Nikmat ini sering-seringlah ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat, coba lihat dalam bahasa Arab ada balaghah, ada badi', ada ma'ani. Kalau ada objek didahulukan sebelum subjek, berarti maknanya lil hasr atau khas atau tanbih, ada nama macam-macam, lil ikhtisas, apa macam-macam namanya. Ini objeknya didahulukan, wa amma, adapun, karena aslinya hadis ni'mata rabbik, itu asalnya. Hadis, ceritakan nikmat Rabbmu, Tuhanmu, itu asalnya secara uslub bahasa Arab. Sekarang dibalik, bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Rabbmu benar-benar banyak-banyaklah bercerita. Maka saya mengajak semua jamaah yang hadir ataupun yang tidak hadir, syukuri nikmat ini. Gimana cara mensyukurinya? Urusan begini, urusannya buat majelis sama siapa? Izinnya. Mengurus masjid sama siapa lagi? Aparat. Doakan mereka, umaroknya kita doain. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, sebaik-baik kamu adalah orang yang pemimpinnya mendoakannya, engkau mendoakan mereka. Jadi rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyat. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Nah, kayaknya ini agak sulit ini. Kayaknya kita nomor 2 nih. Pemimpin benci kita, kita benci dia. Pemimpin laknat kita, kita laknat dia. Tapi kayaknya belum ya, belum juga kan? Alhamdulillah. Ya, kalau iya negara ini sudah hancur. Seburuk-buruk kamu, kata Nabi, pemimpinnya benci kamu, kamu benci mereka. Pemimpinnya laknat kamu, kamu laknat mereka. Ini hadis sahih. Tal'anunahum wa yal'anunakum, tubghinunahum wa yubghidunakum. Begitu riwayatnya. Nah, kita coba dihitung-hitung. Ini negara terbaik bukan? Jika ini negara terbaik, rakyatnya meskipun beda pandangan dengan pemimpinnya, bisa nggak mendoakan kebaikan? Ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah, mampu memaafkan orang yang beda pandangan dengan dia, termasuk pandangan politik, termasuk pandangan politik. Dan Indonesia untuk tataran pemimpinnya sudah berhasil. Yang saya coblos dua-duanya jadi menteri. Maaf pakai beda gitu ya. Sedangkan saya masih sakit hati, kalah dong sama dia. Jangan-jangan lebih benar hati mereka daripada hati saya. Katanya saya ustadz, kata orang nih kan. Masa ustadz gak bisa melepas kekecewaannya? Itu renungan saya beberapa lama. Jika yang saya coblos udah mau menjadi seorang negarawan sejati, dia ngalah, malu gak tuh dikata-katain orang? Ya, penjilat apalagi namanya? Ya, daripada gak dapat sama sekali kan gitu. Ya, mau balik modal, macem-macem. Tapi saya ingat Gus Dur berbicara. Dulu saya benci sama Gus Dur, Pak. Dulu pakai syahadat, asyhadu anna Gus Dur kafir. Aku bersaksi Gus Dur kafir. Tapi ternyata beliau bukanlah orang kafir. Justru beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Orang nih tulus bernegara. Ini ujiannya itu. Ketika dia tidak, udah gebrak-gebrak meja, ya enggak? Benar enggak? Waktu kampanye dia gebrak meja. Dan sudah sujud syukur berkali-kali. Kan malu tuh. Tapi karena dia tulus, mungkin itu keberhasilan negara mendidik dia. Karena dia seorang patriot juga, seorang prajurit. Dia bisa menerima itu.
Saya malu di situ. Padahal saya sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon berikan aku selamat di dalam dadaku. Selamat di situ nggak nyimpan benci, nggak nyimpan dendam. Bisa nggak antum begitu? Doain orang yang zolimin kita, bisa nggak? Doain kebaikan. Jangan langsung pasang hizib nasar, hizib sakron, wirid sakron. Gimana bunyinya, Kiai? Mazzikhum gitu ya. Mazzikhum, cerai-beraikan mereka, hancur leburkan mereka, pecahin kepala mereka, kan gitu maknanya. Waduh, gawat tuh. Makanya dulu guru kita nggak sembarangan ngasih hizib bahar, hizib nasar, wirid sakron, nggak sembarangan, hanya dikasih kepada orang yang sudah selamat sadrnya, selamat hatinya, barulah bekerja. Kata Imam Abul Hasan Syazili, seandainya orang Baghdad baca hizib kami, maka orang Tatar, orang-orang dari Mongol tidak akan berhasil menghancurkan negeri ini. Apa hizibnya beliau? Hizbul Bar. Hizbul Bar itu salamatus sadr, batinnya bersih. Baru baca hizib bahar, baru diperkenankan baca hizib nasr. Itu kurikulum berzikir namanya. Jangan cuma karena ijazah amal langsung diamalin. Gawat itu, berbahaya itu. Cobain aja Pak, baca hizib nasr dan mengerti isinya. Antum jadi emosional. Jadi emosional kan, saya pengamal. Salah satu thariqah yang saya sering amalkan kan Syaziliyah. Jadi kalau ngamalin wirid hizib ini, hatinya harus benar-benar selamat. Maka wirid yang paling aman itu auratnya ba'lawiyah. Wirdul latif, al-wirdul latif, ratibul haddar, ratibul attas. Itu doa yang paling saya suka di ratib tuh. Aslahallahu umural muslimin wa sarafallahu syarral mu'zin. Coba diterjemah. Ini orang kalau paham begini gak mungkin dia berontak. Kalau benar tuh sufinya benar, ahli sunnahnya oke. Aslahallahu umural muslimin, semoga Allah memperbaiki urusan orang beriman, baik rakyatnya ataupun pemimpinnya kalau dimaknai. Karena umur urusan, yang megang urusan namanya umara. Itu doa Sayyid Habib untuk para ulama dan umara. Sarafallahu syarral mu'zin, semoga Allah jaga negeri kami orang Islam dari keburukan orang-orang yang menyakiti. Syarral mu'zin, pemberontakkah itu, perperangankah itu? Mau negaranya kayak Ukraina. Ukraina bukan agama, tapi yang persoalan agama Irak, Suriah Pak. Apa nggak cukup itu jadi contoh? Ini saya kasih tahu apa yang terjadi di sana sebagian saja. Yang dilakukan oleh provokator di Suriah dan Irak, membenci para ulama, menghasut umat, benci ulamanya. Hampir berhasil di Mesir, terjadi juga di Libya. Allah masih jaga Yordan, Saudi, Maghrib, Maroko, Allah masih jaga. Gimana? Maka hati-hati jika ada hasutan untuk membenci ulama. Benci umara masih aman, tapi kalau suruh benci ulama, tunggu tanggal mainnya. Tunggu nanti berontak di mana-mana, kacau di mana-mana. Mau begitu? Ya. Maka kita sedih jika ada orang yang menyebarkan provokasi, ulama bentrok sama ulama. Kita sedih itu. Yang berkasih sayang itu cuma orang yang dapat rahmah dari Allah. Illa man rahimah rabbuk. Ar-rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang yang berkasih sayang sesama mereka.
sayang ke ulama, sayang ke umara, sayang ke rakyat, sayang ke santri, sayang ke semua orang. Maka Allah yarhamuhumur rahman. Ini ada rahasia. Allah menggunakan kata rahman. Benar? Kenapa bukan rahim? Karena rahman bermakna apa? Kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Hewan, binatang, tumbuhan, orang mukmin, orang kafir, dapat semuanya. Itu rahman. Maka ar-rahimun, saya menerjemahkannya, ada rahmah wataniyah, rahmah kasih sayang bernegara. Kedua, rahmah diniyah, rahmat sesama beragama. Yang ketiga, rahmah alamiyah atau alamin, rahmat kepada alam semesta. Jadi ada tiga rahmat. Pertama apa? Rahmah wataniyah, kasih sayang atau sya'biyah kepada sesama sebangsa setanah air. Masih disebut WNI, warga negara Indonesia, kita sayang. Yang kedua, diniyah, beragama. Nah, ini kita sesama ahlu sunnah aja diadu-adu, mau diadu-adu. Iblis yang bertugas mengadu-adu manusia, istri, suami, tengkar, ustadz mau ustadz tengkar, santri mau santri tengkar, beda mazhab tengkar, beda majelis tengkar, beda torikot tengkar, dalam torikot tengkar. Itu nama iblisnya Dasim. Coba baca sama-sama, Dasim. Baca ta'awuznya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismihi Dasim. Coba sama-sama, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismihi Dasim. Kami berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam yang bernama Dasim. Bacakan itu di rumah-rumah. Kalau tengkar pasti nanti balik lagi. Bacakan itu di majelis yang bertengkar, insya Allah nanti adem lagi. Si Dasim ini kayak kakek nenek tua, suka menasihati, tapi isi nasihatnya provokasi. Jika dia datang ke ulama, dia bacakan ayat. Jika dia datang ke orang awam, dia pakai logika-logika awam. Jika datang ke santri, dia pakai kaedah-kaedah kitab. Jika dia datang ke murid, dia pecah murid dengan murid. Dia buat murid suuzon kepada gurunya. Guru kamu gak benar, bisik. Tapi si Dasim ini, dia nama setan, bisa bersenyawa dengan manusia karena mengalir di darah. Di lidah ada darah nggak? Ada darah nggak di lidah? Kalau nggak percaya, silet aja dulu. Maka orang bisa pecah karena lidah. Saya nggak mau terpancing. Cuma kalau orang nanya kita jawab, kita nggak mau terpancing. Ada orang nyerang kita, mengkafir-kafirkan kita, menyesat-nyesatkan kita, memurtad-murtadkan kita, kita nggak perlu terpancing. Jika saya pernah terpancing, saya mohon Tuhan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat? Mau dapat kasih sayang Allah? Coba baca hadisnya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang, orang-orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Yang ketiga apa? Rahmah alamiah. Alamiah ini termasuk rahmah insaniyah, sesama manusia, ke hewan. Ini ada orang dapat musibah, tanya dulu nggak agamanya? Orang ketimpa longsor, ditanya dulu nggak kamu agamanya apa? Atau langsung bantu? Orang jatuh di motor, tanya dulu nggak agama kamu apa? Gitu nggak? Enggak kan? Beneran. Ada orang tabrakan, badannya jatuh luka, ditanya dulu agamanya. Kita melihat dia sebagai sesama
manusia. Kalau ini hidup, selengkaplah rahmahnya. Itu yang makna yang ketiga, rahmah alamiyah, rahmat kepada alam semesta. Gimana? Ajaran sesat nggak tuh? Kita baca lengkap hadisnya. Irhamu man fil ard. Baca. Irhamu man fil ard. Sayangi siapa saja makhluk di muka bumi. Man itu artinya makhluk di muka bumi, terutama yang berakal. Yarhamuhu, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Coba baca. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit, penduduk langit akan sayang kepadamu. Pengen viral nggak?